Momen mengejutkan terjadi saat Persib Bandung melawan Malut United pada laga pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 ketika Ciro Alves harus meninggalkan lapangan usai diganjar kartu merah oleh wasit. Namun yang menarik bukan hanya kubu Persib Bandung yang mempertanyakan keputusan tersebut. Bahkan para pemain Malut United pun mengaku bahwa kartu merah itu tidak pantas diberikan kepada Ciro Alves. Diketahui saat terjadi skrimmage di kotak penalti Malut United, VAR menangkap momen tangan Ciro Alves berayun ke wajah Angulo. Lebih lanjut, Ciro menyebut para pemain Malut United sempat mengatakan padanya bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan kartu merah. Saat tengah mengecek VAR, semua pemain mengira untuk melihat apakah ada penalti atau bukan pada Beckham Putra. Wasit yang sebelumnya tidak melihat kejadian ini langsung melakukan peninjauan melalui layar VAR. Tanpa ampun, Ciro Alves diganjar kartu merah langsung. Akibatnya, pemain andalan Persib Bandung ini harus keluar lapangan lebih awal. Setelah merasa dirugikan wasit di musim terakhirnya bersama Maung Bandung, Ciro Alves pun mencurahkan isi hatinya dengan jujur. Striker asal Brazil itu menyebut keputusan wasit tersebut tidak adil. Ia pun sangat begitu sedih. Ciro Alves juga menyebut bukan karakternya untuk diusir dari lapangan. Saya ingin mengatakan bahwa selama saya berada di Indonesia, saya selalu menghormati lawan-lawan saya, bukan karakter saya untuk diusir dari lapangan. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi secara tidak adil. Saya sangat sedih dan kecewa. Saya tidak pernah mengalami cedera dan saya selalu melakukan semua yang saya bisa untuk berada di lapangan. Ciro juga menceritakan timnya tengah mengalami masa sulit di musim ini karena sejumlah pemain-pemain cedera. Ia selalu berusaha untuk selalu ada bersama Persib Bandung. Namun, ternyata Ciro Alves langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Ciro pun berharap kartu merah tersebut segera ditinjau ulang karena dirinya merasa dirugikan. Selain itu, Ciro Alves pun tampak mengirim pesan kepada Ketua Umum PSSI untuk meminta keadilan atas keputusan kartu merah tersebut. Kini, wasit yang memimpin jalannya pertandingan antara Malut United menghadapi Persib Bandung itu pun menjadi sorotan banyak pihak. Dua nama yang paling menjadi sorotan adalah wasit utama, yakni Agung Setiawan dan wasit VAR Tommy Manggopa. Nama Agung Setiawan sendiri setelah ditelusuri ternyata memiliki rekam jejak yang tak baik di persepakbolaan Indonesia. Diketahui, Agung Setiawan sendiri sama sekali belum pernah memimpin laga Persib sebelumnya. Agung Setiawan merupakan salah satu wasit profesional yang cukup berpengalaman di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Sepanjang musim Liga 1 2024-2025, ia telah memimpin 12 pertandingan, termasuk laga-laga krusial yang melibatkan tim papan atas. Namun, ada satu catatan buruk mengenai wasit Agung Setiawan. Rekam jejak yang paling heboh saat wasit Agung Setiawan ini menjadi pengadil di kompetisi Porprov. Informasi ini didapat dari akun Instagram @supporterpersib1933. Dalam postingan itu memperlihatkan foto Agung Setiawan yang sedang melihat VAR di laga Malut United versus Persib. Sedangkan wasit VAR Tommy Manggopa juga tak kalah kontroversi. Wasit asal Bolang Mongondo tersebut dianggap tidak becus sebagai pengadil karena beberapa keputusannya sangat kontroversial. Salah satunya adalah saat ia memberikan kartu kuning kepada Nick Kuipers yang dianggap melanggar pemain PSBS Biak. Padahal, Nick terlihat tidak melakukan pelanggaran berarti dan tidak perlu diberikan kartu kuning. Hal itu membuat emosi pemain asal Belanda tersebut memuncak hingga membanting bola di depan Tommy. Sang wasit kemudian memberikan kartu kuning kedua yang membuat Nick harus mandi lebih cepat. Keputusan kontroversial lainnya adalah saat Tommy tidak memberikan kartu merah kepada Fabiano Beltram yang melakukan tackle keras terhadap David da Silva. Awalnya, ia bahkan tak menganggap hal tersebut merupakan suatu pelanggaran sebelum akhirnya ada panggilan dari wasit VAR untuk mereview kejadian tersebut. Ketika ia melakukan review, panggilan yang terjadi adalah untuk memutuskan apakah Fabiano layak di kartu merah atau tidak. Tommy kemudian menggajar Fabiano dengan kartu kuning yang tentunya membuat seluruh tim Persib melakukan protes keras terhadap keputusannya. Entah kebetulan atau tidak, ada fakta menarik bahwa ternyata Tommy Manggopa pernah menjadi rekan satu tim dari Fabiano Beltram.
Kala ia masih aktif bermain sepak bola di Persmin Minahasa yang Tommy perkuat selama 8 musim dari tahun 2000 hingga 2008. Sementara itu, Wakil Ketum PSSI saat ini, Ratu Tisa Destria, sebelumnya sudah berbicara banyak mengenai problematik perwasitan di Indonesia. Pada tahun 2023 lalu, Ratu Tisa dan anggota Komite Wasit Jimmy Napitupulu serta Purwanto membeberkan persoalan utama wasit Indonesia. Tisa mengatakan Indonesia sudah terlambat selama 20 tahun dari negara lainnya. Salah satunya soal keberadaan penilai wasit atau referee asesor. Saat ini jumlah referee asesor di Indonesia masih minim. Referee asesor itu Indonesia punya sejak 2017, sedangkan di negara lain itu sudah ada sejak awal-awal. Setiap federasi itu harus punya referee asesor. Jumlah referee asesor kita di seluruh Indonesia baru 25 orang. Jumlah ini pastinya dengan kualitas yang berbeda-beda. Kualitasnya ada yang membuat Pak Jimmy teriak. Kerja utama referee asesor PSSI ini adalah mengawasi kinerja wasit di kompetisi. Mereka ini mengumpulkan semua persoalan kepemimpinan wasit di Indonesia untuk jadi bahan pembelajaran. Sementara untuk wasit VAR sendiri terbilang baru, mengingat Liga 1 baru menggunakan teknologi VAR pada musim ini. Ratu Tisa Destria berbicara soal persoalan wasit di Indonesia antara kualitas dan kuantitas yang tak seimbang. PSSI mengungkapkan kalau saat ini persoalan wasit seperti piramida terbalik dan keseimbangannya terganggu. Sebab ini terkait kualitas pengadil pada laga sepak bola. Ratu Tisa mengutarakan bahwa PSSI sedang berusaha keras melakukan sejumlah langkah untuk membalikan piramida ini. PSSI mengatakan saat ini jumlah wasit C1 di Indonesia jauh lebih banyak dari wasit level C2 dan C3. Padahal diakui Ratu Tisa, wasit untuk C2 dan C3 seharusnya lebih banyak dan kualitasnya harus ditingkatkan karena jumlah pertandingan yang mereka pimpin juga banyak. Menurut Ratu Tisa, sejak pasca pembukaan PSSI dari FIFA di tahun 2015 lalu, banyak sertifikasi wasit yang tak sejalan dengan AFC. Tisa pun menegaskan PSSI bisa melakukan downgrade atas wasit dan semua terkait kualitas mereka.